Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Oase, obrolan asik seputar sekolah. Saya ada pantun menarik nih. Jalan-jalan ke kota Khatulistiwa, singgah ke rumah makan nasi kebuli. Ini pesan untuk para siswa, tingkatkan prestasi tim bola voli. Halo Sobat Podcast, apa kabar semua? Bagaimana nih Sobat Podcast mendengar pantun saya tadi? Tingkatkan prestasi tim bola voli. Ada apa sih dengan bola voli? Nah, di edisi kali ini Oase akan menghadirkan perbincangan mengenai kompetisi bola voli yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Apa itu? Ya, Smarajaku Cup ke-8 dengan tema menjunjung tinggi solidaritas demi mewujudkan sportivitas. Nah, Sobat Podcast, akhirnya ya kita bisa melaksanakan lagi turnamen bola voli ini setelah vakum 2 tahun akibat pandemi. Oke, di edisi kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang tidak asing lagi, karena beliau sudah 3 kali hadir di Room Podcast ini. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sukani, Wakakasiswaan sekolah kita. Halo Bapak. Halo Pak Angel. Oke, bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah sehat-sehat ya Pak. Sehat dan harus sehat Mbak, karena nggak lama lagi ya, terhitung 11 hari kita udah ngadakan turnamen. Iya, jadi harus sehat tuh. ya. Ya, dan bukan saya saja yang sehat, tapi teman-teman yang lain juga harus sehat nih. Iya, semoga sehat-sehat Iya, selalu nih. Oke Pak, kita langsung ke perbincangan kita. Nah, agar Sobat Podcast dapat mengingat kembali momen-momen pelaksanaan turnamen. Mungkin beberapa Sobat Podcast sudah lupa, soalnya kita 2 tahun lalu mengalami pandemi, segala macam aktivitas tiadakan. Jadi Bapak bisa diceritakan kembali sejarahnya kapan turnamen voli ini diadakan? Iya, untuk turnamen pertama kali ya, turnamen Smarajaku Cup ini dilaksanakan atau dilakukan itu tahun 2012. Lama banget, lumayan ya. Dan waktu itu kepemimpinan OSIS-nya itu ya, kepengurusannya itu ada Mbak Dinda, kemudian ada Kak Gulam, mereka yang juga ikut berpartisipasi untuk kesukses turnamen yang tahun 2012. Itu yang pertama kali ya, dilaksanakan di lapangan Polsek Muara Jawa waktu itu tahun 2012. Jadi dimulai tahun 2012 tuh. Berarti sudah lama sekali ya Pak? Lumayan. Kalau ini sudah turnamen ke-8, berarti turnamen pertama ini saya masih SD nih Iya, Pak ya? masih SD, masih kecil. Saya penasaran nih Pak, mengapa sekolah kita mau mengadakan event besar seperti ini? Siapa sih Pak tokoh pencetus pertama kali ini Pak? Pertanyaan yang luar biasa nih. Artinya saya harus kilas balik lagi nih ke belakang. Dan saya harus mengingat satu teman saya, Bapak Muhaimin. Beliau adalah guru olahraga di SMA Negeri 1 Muara Jawa. Dan ceritanya gini Mbak, kita punya sebuah undangan ya, dan undangan ini sebenarnya ditujukan di kantor Koramil Muara Jawa. Dan salah satu dari anggota Koramil itu datang ke kita, dan beliau menunjukkan sebuah undangan turnamen bola voli yang dilaksanakan oleh Kodim 0906 Tenggarong. Kita ikut ya Pak ya, kita ikut, dan saya bawa tim bola voli putra dan putri, dan bukan juga voli ya, tapi juga ada sepak bola. Waktu itu Pak Samsul Rijal yang bawa. Nah, untuk voli saya sama Pak Muhaimin. Nah, di sela-sela waktu itu kita lihat tuh ya, luar biasa voli di sana. Kemudian beliau pernah menanyakan kepada saya, Pak Subani, bisa nggak buat event seperti ini? Siapa takut, saya bilang, ayo kita coba. Nah, jadi waktu itu dari situlah ya, jadi orang yang salah satu bersejarah membuat turnamen ini 3 orang sebenarnya. Ada saya, kemudian ada Pak Muhaimin tadi dengan Pak Muslim. Tapi ucapan yang tadi saya masih ingat dan masih teringat, di sebuah tempat kecil di situ Pak Muhaimin yang menanyakan, Pak Subani berani nggak? Berani ya Mbak ya. Nah, di waktu itu kita mulai dari yang levelnya kecil dulu, tingkat kecamatan. Jadi waktu itu yang kita undang ada Sanga-Sanga, kemudian ada Samboja, ada Muara Jawa, dan ada Balikpapan 1 ya, yaitu SMA 7 Balikpapan. Nah, jadi Pak Muhaimin inilah yang ikut berperan. Dari sejarahnya kok bisa ada turnamen ini, jadi luar biasa, dan terima kasih buat beliau. Wah, berarti selain Bapak nih pencetusnya, Bapak bertiga sudah mengeluarkan ide-ide brilian seperti ini betul. ya. Oh, keren banget. Nah,
Mengapa sih Pak sekolah kita memilih bola voli yang menjadi ajang unggulan kompetisi tahunan antar sekolah? Bagaimana dengan cabang olahraga lain? Oke, sebenarnya cabang olahraga lain dengan cabang olahraga voli yang ada di tempat kita SMA Negeri 1 Muara Jawa itu sejajar, sama. Kita tidak membedakan, ya, tidak membedakan sekali lagi. Sedikit memang, ya, ada pengecualian di Muara Jawa. Voli ini lebih mudah dibuat eventnya daripada sepak bola. Ya, baik itu pendanaan, persiapan, kemudian juga sarana dan sarananya, itu yang membuat kami berani untuk voli. Ya, jadi itu yang sedikit. Kemudian voli termasuk olahraga yang mudah diterima di masyarakat Muara Jawa. Itu terlihat dari beberapa turnamen, baik itu yang dibuat oleh SMA sendiri dan juga oleh pemerintahan Kecamatan Muara Jawa dan juga beberapa tokoh masyarakat seperti Haji Ibram. Ya, dan yang baru-baru ini yang kita tahu itu adalah Piala Merdeka. Ya, situ ya Haji Ibram, kemudian ada Haji Jais, dan apresiasi ya para tim dan juga masyarakat luar biasa. Jadi bukan hanya Semaraja Cup. Jadi itu mendukung kita bertambah semangat untuk membuat turnamen ini. Jadi luar biasa tuh voli di situ. Jadi sebenarnya banyak ya cabang-cabang olahraga lain, namun lebih mudah bola voli ini ya buat kita daripada lebih yang mudah lain. voli daripada cabang lain. Misalnya futsal gitu, makanya kita nggak punya lapangan, ya, dan kita juga nggak terlalu paham nih, ya. Kalau saya nggak paham tuh. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu nih Pak. Kapan sih pelaksanaan turnamen voli Semaraja Cup ke-8? Iya, sebelum saya sebutkan tanggalnya, yang jelas untuk turnamen Semaraja Cup 8 itu terbuka umum, ya, terbuka untuk umum, dan mohonlah untuk alumni hadir, ayo, ya, lihat kembali SMA Negeri 1 Muara Jawa. Kemudian tanggal berapa? Yaitu tanggal 20 September sampai dengan tanggal 25, ya, tepatnya finalnya nanti malam minggunya, Mbak. Ya, jadi tanggal itu yang sudah kita kita matangkan. Dan 11 hari terhitung dari hari ini tanggal 9 ke tanggal 20 kita punya 11 hari. Itu harus siap tuh kita, ya, jadi tanggalnya. Dan untuk pertandingan kita menggunakan pagi hari, waktunya Mbak ya, 3 hari, pagi hari. Kemudian di pagi hari itu ada 2 partai. Ya, walaupun nanti kita juga melihat jumlah peserta atau sekolah yang ikut, kita lihat berapa. Yang jelas gambaran kami pagi 2 partai putra putri, kemudian di sorenya 2 partai, malamnya 1 partai. Tapi di malam juga putra putri. Kenapa? Karena kita punya 3 lapangan tuh. Kita punya 3 lapangan. Oh, berarti dari tanggal 20 sampai tanggal 25 ya Pak? Iya. Berarti minggu depan dong ya Pak? Iya. Sudah nggak lama lagi Iya, nih nggak teman-teman. lama lagi, makanya kita kerja keras nih Mbak. Iya. Ya, biar kekurangan. Pelaksanaannya di mana nih Pak? Karena dulu saya pernah dengar nih turnamen ini diadakan di lapangan depan Kecamatan Muara Jawa ya. Iya, oke. Untuk turnamen Semaraja Cup yang pertama kedua, kita malah menggunakan lapangan Polsek Muara Jawa. Polsek Muara Iya, Jawa. jadi terima kasih buat teman-teman di Polsek Muara Jawa yang waktu itu memberikan kesempatan, memberikan kepercayaan kepada SMA Negeri 1 Muara Jawa untuk mengadakan turnamen Semaraja Cup pertama dan kedua. Dari sana juga antusiasme, ramai banget, ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, ketiga dan seterusnya sampai ke 7, kita menggunakan lapangan yang ada di Kecamatan Muara Jawa. Tepatnya adalah lapangan Kupas, ya, Gunung Pasir yang ada di depan Kecamatan Muara Jawa. Dan untuk tahun ini yang paling berbeda adalah kita menggunakan lapangan SMA Negeri 1 Muara Jawa. Kita punya 3 lapangan nih Pak, ya. Yang pertama lapangan yang ada di atas, kemudian ada lapangan di bawah lapangan Semarajaku. Kita 3 lapangan, ya, itu yang kita gunakan. Kalaupun nanti tim yang bertanding banyak, tidak menutup kemungkinan kita bisa meminjam lapangan yang ada di Kelurahan Muara Jawa Ilir, ya. Dan kemarin sedikit ada perubahan sih, rencana kami untuk semifinal dan finalnya di lapangan kecamatan. Tapi kalau nanti teman-teman siap, ya, tetap menggunakan lapangan SMA, kita laksanakan di SMA Negeri 1 Muara Jawa. Berarti alhamdulillahnya sekarang sudah bisa dilaksanakan di sekolah kita ya Pak? Itu dia. Iya. Nah, kalau boleh tahu Pak, di turnamen Semaraja Cup ke-7 nih, berapa total peserta dan itu dari mana saja Pak? Yang ke-8.
Iya. Ya sebenarnya untuk turnamen ini sebenarnya bukan ke-8 nih teman-teman, tapi sudah ke-10. Karena seperti yang di awal tadi kamu sebutkan, kita 2 tahun Iya, 2 vakum. tahun. Iya, karena pandemi tadi seharusnya udah ke-10, karena 2 tahun tadi batal, kita tetap ke-8 kita laksanakan ya. Kemudian siapa saja yang ikut gitu tadi ya. Baik. Yang jelas turnamen ini se-Kalimantan Timur. Ya, artinya yang menjadi wilayah Kalimantan Timur berhak ya dan punya kesempatan untuk ikut di turnamen Semarajaku. Dan kita sudah menyampaikan undangan dan seperti biasa ya dari Balikpapan, kemudian Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Samarinda, kemudian Tenggarong, Kutai Kartanegara, kemudian ditambah dengan Pasir Penajam Utara. Sekarang itu banyak tuh. Banyak ya, se-Kalimantan Pak. Iya, Banyak se-Kalimantan banget Timur. ini. Nah, untuk peserta di luar Muara Jawa Pak, apakah panitia menyediakan penginapan atau dari peserta sendiri yang menanggungnya sendiri Pak? Untuk sekolah yang berada di luar SMA Negeri 1 Muara Jawa, mereka udah konfirmasi ke kami, ke Martia, bahwasanya mohon untuk disediakan tempat ya untuk menginap. Kenapa? Karena tidak mungkin PP Mbak ya, seperti di Penajam, kemudian beberapa sekolah di Balikpapan. Jadi kita udah siapkan ya, walaupun belum 100%. Yang jelas gambarannya kita tetap menggunakan ruangan-ruangan kelas ya, yang kita siapkan untuk mereka nginap atau istirahat. Jadi kita siapkan. Jadi seperti yang Mbak tadi tanyakan, sekali lagi kita siapkan fasilitas itu. Ya, dan kita berbenah, artinya kekurangan yang ada di kelas, seperti misalnya penerangan, kemudian air, kemudian kamar mandi dan sebagainya, itu harus kita lengkapi tuh, harus kita siapkan. Berarti sudah disiapkan dari Iya, sekolah kita siapkan. Nah, turnamen kali ini apakah ada perbedaan Pak? Mungkin dari kepanitiaannya, bahkan pihak sponsor mungkin? Oke, kalau untuk kepanitiaan tidak ada, artinya maksudnya tidak ada perubahan ya. Kepanitiaan tetap teman-teman ya, Bapak Guru SMA Negeri 1 Muara Jawa, kemudian dibantu oleh OSIS ya, oleh pengurus OSIS periode yang baru ini. Dan untuk sponsor, alhamdulillah ya, dan kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa perusahaan ya, terutama VHM Pertamina Lumakam yang selalu konsisten membantu dari pertama Mbak, dari Semarajaku Cup yang pertama sampai ke-8 ini tidak pernah putus untuk membantu kami. Jadi sekali lagi saya mewakili Bapak Kepala Sekolah, mewakili teman-teman panitia, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PHM ya, yang menjadi sponsor, dan mereka adalah sponsor utama kami. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada beberapa perusahaan yang lain yang juga ikut membantu, kemudian tokoh masyarakat, kemudian wira swasta juga ya, dan juga beberapa alumni yang membantu kita. Jadi sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya buat yang telah membantu kita. Nah, berarti perbedaannya itu cuma di lapangan aja ya Pak? Iya. Karena dulunya tidak di SMA, sekarang alhamdulillah sudah bisa diadakan di sekolah kita. Nah, sebagai tuan rumah penyelenggara nih, saya dan teman-teman di sekolah ingin menjadi tuan rumah yang baik dan mendukung tim unggulan bola voli di sekolah kita Pak. Jadi selama 1 pekan pelaksanaan turnamen, apa yang harus kami lakukan Pak? Apakah diadakan basar Pak, atau kami libur semua mungkin? Iya, oke. Yang pertama dan yang paling utama itu adalah dukungannya. Dukungannya ya. Di momen ini, di tempat ini, saya mengucapkan mohon ya kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Muara Jawa dimanapun kalian, mohon dukungannya, bantu kami ya sukseskan turnamen ini, karena turnamen ini adalah salah satu turnamen yang besar yang ada di Muara Jawa dan bahkan levelnya di Kutai Kartanegara Pak ya. Jadi sekali lagi mohon dukungannya, kemudian doanya supaya kita bisa mensukseskan ini ya, itu sangat luar biasa. Kemudian untuk yang seperti ditanyakan tadi oleh Mbak Angel, ada basar atau tidak, kalau kami pikir kembali, sayang sekiranya kantin tidak digunakan ya, bahkan ada kantin yang sudah konfirmasi ke kami malam pun buka ya, untuk membantu para penonton sekiranya yang ingin mungkin makan gorengan, kemudian minum kopi ya Pak ya. Ya, ada satu kantin yang sudah konfirmasi ke saya bahwasanya malam juga diberikan izin untuk buka ya, untuk melayani yang undangan tadi, kemudian para penonton yang hadir nanti.
Jadi ada, tapi tidak dalam bentuk basar yang seperti pentasan ini, itu bedanya. Oh beda, berarti nggak banyak juga ya Pak Iya. jual-jualan gitu Pak. Iya. Nah, karena kedatangan tamu sekolah-sekolah dari luar sungguh sesuatu yang membanggakan ya tentunya Sangat luar Pak. biasa itu, iya. Di turnamen Semaraja Cup ini Sobat Podcast ada namanya Piala Bergilir yang posisinya sekarang berada di SMK 3 Balikpapan. Nah, maksud adanya Piala Bergilir itu seperti apa Pak? Oke, sebuah piala ya yang identik ini kita berikan kepada yang juara ya. Dan itu menjadi ciri khas bahwasanya turnamen itu dilakukan atau dilaksanakan tiap tahun. Jadi ciri khas dilaksanakan tiap tahun, maka ada sebuah piala yang bergilir yang diberikan kepada tim. Nah, apabila menang 3 kali berturut-turut, maka dia berhak untuk mendapatkan piala bergilir. Dan untuk saat ini piala bergilir itu sudah didapatkan oleh SMK 3 Balikpapan. Iya, jadi kita harus menyiapkan 1 piala bergilir baru untuk putri. Nah, kalau yang untuk putra yang kemarin 2 tahun diambil oleh PPU, ya, ini berpindah nih, ya, ke Long Ikis. Jadi masih ada tuh piala bergilir untuk yang putra. Jadi nggak ada piala bergilir yang baru untuk putra. Kalau putri harus ada yang baru. Piala Bergilir ini pernah kita dapatkan ya Pak? Itu yang agak sedikit untuk menjawabnya. Baik, bukan berarti SMA Negeri 1 Muarajawa tidak pernah punya prestasi di situ. Ya, saya masih ingat di awal-awal turnamen ini kita pernah juara 2 putra dan kita juga pernah juara 2 putri. Namun yang sampai saat ini kalau ditanyakan pernah menjadi juara 1, belum. Belum pernah menjadi juara 1 karena ya berat. Tapi alhamdulillah pernah jadi juara 2 iya, ya Pak. pernah jadi juara 2. Iya, juara 2 juga nggak masalah sih Pak. Nah, PR bagi tim bola voli Semarajago nih, ya, itu bagaimana supaya kita bisa menang dan menampilkan permainan terbaik dan mengunggulkan sportivitas. Nah, di event ini Pak, sekolah kita menurunkan berapa tim Pak untuk ikut bertanding? Oke, kalau untuk tim putra pasti. Ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat saya Pak Sapi yang juga membantu saya ya untuk memberikan pembinaan atau melatih lah ya untuk tim bola voli putra. Kalau yang putri masih abu-abu ya, apakah di tahun ini kita turunkan karena jujur saja ya selama pandemi kita tidak boleh melakukan kegiatan ekskul. Ya, salah satunya adalah ekskul voli. Ya, kita tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan ekskul sekali lagi selama pandemi. Dan kita harus akui bahwasanya pembinaan voli itu tidak bisa dilakukan dimulai SMA saja, di tingkat satuan menengah SMP kan harus ada pembinaan itu juga. Dan kita harus akui bahwasanya untuk pembinaan voli di SMP yang ada di Muarajawa juga belum maksimal. Jadi itu salah satu faktor yang juga menjadi PR buat kita ya, buat teman-teman di SMP supaya minat dan bakat itu mohon dimunculkan di tingkat satuan pendidikan yang terendah. Boleh dari SD, kenapa tidak kan? Iya. Ketika di SD sudah punya bakat kemudian ada keinginan, di SMP ditambah lagi tuh, tinggal di SMA-nya. Jadi mohon kiranya itu. Ya kalau ada bakat ya ditingkatkan lagi ya Pak. Nah, kira-kira berapa persen nih Pak kesiapan teman-teman dari ekskul bola voli ini Pak untuk melawan para peserta yang hebat-hebat ini? Iya, kalau untuk jawab ini yang lebih tahunya Pak Sape ya. Tapi kalau saya yang diberikan kesempatan untuk menilai, yang jelas kalau 50% kayaknya udah lebih nih. Kenapa? Karena jujur saja anak-anak ini selalu juga menghubungi saya, Pak boleh nggak kami latihan di SMA? Kemudian Pak kami hari ini latihannya di Prop aja dan sebagainya. Jelas mereka tetap latihan ya. Dan terakhir tadi pagi kita juga udah sama-sama kumpul dan kalau kita lihat mereka udah mulai siap ya daripada sebelum-sebelumnya ya untuk turnamen ini. Mudah-mudahan kita dukung dan doanya dari seluruh teman-teman ya di SMA Negeri 1 Muarajawa. Ya pasti sudah dipersiapkan matang iya, ya Pak betul. ya. Nah, semangat terus ya Wan, yakin nih pasti bisa. Nah, untuk kesiapan panitia Pak bagaimana Pak? Apakah sudah mencapai 100%? 70% Mbak. 70%. Iya, kita punya 30%-nya nih teman-teman. Ya, panitia Semarajago Cup. Yang pertama di lapangan, kita pencahayaan bola lampu kita udah punya nih Mbak, tapi belum terpasang.
insya Allah malam minggu ini hari Jumat Pak ya, malam minggu kita udah pasang. Ya, bola lampu udah ada, tiangnya udah ada, kita tinggal pasang. Tapi tetap itu menjadi tugas kita. Yang kedua, lapangan. Lapangan kita belum cat nih sempurna Mbak ya. Karena cat kita perbaharui lagi lapangannya. Jadi untuk pengecatan lapangan rencananya saya hari Senin ya, atau 1 minggu sebelum turnamen udah dicat. Kita punya 3 lapangan ya, jadi lumayan waktunya yang dibutuhkan, sementara kondisinya susah ditebak ya, karena kadang-kadang hujan di paginya, sorenya hujan juga. Nah, jadi itu kan ya. Kemudian yang ketiga, dari 30% itu yang saya maksud itu adalah ruangan yang tadi Mbak sebutkan, difasilitasi minatnya atau tidak ya. Yang jelas kita butuh banyak ruangan ya untuk menyiapkan sekolah-sekolah yang sudah menyatakan untuk menginap ya, yang artinya tidak pulang pergi. Jadi mohon itu diperhatikan betul-betul teman-teman ya, terutama misalnya alas tidur mereka kita butuh ambal, kemudian juga kita butuh kipas angin ya Mbak ya, untuk melengkapi ruangan yang nanti digunakan untuk mereka. Wah, hebat ya kinerja teman OSIS kita sebagai panitia penyelenggara. Jadi 30% lagi nih Mbak ya, dari 30% yang kamu sebutkan tadi. Nah, di segmen akhir nih, bagaimana sih caranya teman-teman dari sekolah lain ingin mendaftar di turnamen Semarajaku Cup ke-8? Oke, ya. Undangan kita udah beri ini. Ya, bahkan yang bagusnya kita udah masukkan di grup WA beberapa sekolah yang biasanya ikut ya, yang selalu ikut di turnamen Semarajaku. Jadi kita udah masukkan tuh ya, terutama guru-guru olahraganya, dan mereka sudah konfirmasi kembali. Kemudian di undangan tadi juga kita sudah menyiapkan ya kontak person, baik itu dari Dewan Guru, bahkan termasuk juga saya, kemudian Pak Sodik, ya, Pak Agan, kemudian pengurus OSIS juga. Ya, di situ ada Mbak Dea, kemudian ada Rahma, kemudian ada Fatimah yang menitipkan kontak panitia untuk bisa dihubungi. Nah, kalau untuk sekolah itu yang kayak maksud sekolah yang di luar Muara Jawa. Kalau yang di Muara Jawa mereka bisa datang, ya offline-nya mereka bisa datang ke panitia, yaitu sekretariat OSIS SMA Negeri 1 Muara Jawa. Nah, berarti itu kalau yang dari jauh, kalau mau datang, kalau enggak juga nggak apa-apa. Betul. Nah, untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai pendaftaran Pak, technical meeting dan hal-hal terkait dengan lomba, para peserta mengetahuinya di mana Pak? Di undangan ada sudah. Ya, kemudian undangan itu ada yang dalam bentuk fisik kita kasih, kemudian ada dalam bentuk online, dan kita panitia konfirmasi ya, selalu mengingatkan bahwasanya jadwal ini technical meeting, kemudian pendaftaran dan sebagainya itu sudah kita berikan, dan insya Allah sosialisasi yang kita berikan udah maksimal. Dan tahun ini juga kemarin konfirmasinya Mbak, ada sekolah olahraga yang ada di Samarinda ya, Sekoi, itu kemarin kontak kita, dia mau ikut ya di turnamen ini, bahkan dia 2 tim ya, putra dan putri. Jadi kalau melihat informasi tadi, apa yang kita sampaikan dalam bentuk sosialisasi kayaknya udah nyampe itu sasaran tadi. Dan di umum kita udah punya rencana, dan insya Allah kayaknya Senin kita akan pasang banner ya, bahwasanya ada sebuah turnamen di SMA Negeri 1 Muara Jawa. Jadi insya Allah itu maksimal kalau untuk sosialisasinya. Berarti memang sudah diundang dari awal ya Pak ya. Nah, sebelum mengakhiri podcast Oasa, terima kasih kepada Bapak Sumarni karena sudah telah hadir di ruang podcast ini dan telah berbagi pengalaman serta melakukan sosialisasi kepada sobat podcast semua. Dan mohon maaf Bapak, apabila saya selaku MC selama memimpin program ini ada kesilapan. Nah, oke sobat, seru bukan perbincangan kali ini? Makin penasaran nih bagaimana serunya pelaksanaan turnamen Semarajaku Cup ke-8. Ayo buruan daftar, bergabung bersama di sekolah kami, berpartisipasi mengikuti ajang turnamen bola voli, tunjukkan aksi kalian, tunjukkan solidaritas dan sportivitas. Sampai jumpa di edisi podcast selanjutnya. Saya Ervina Angel izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.